itu kan menandakan sebuah kesetaraan. Artinya apa? Ketika kalian menggunakan kata benda, maka kata benda and kata benda. Contohnya apa? Kamu adalah seorang artis dan siswa. You are an artist and student. Nah, itu setara. Kamu baik dan ganteng. You are kind and handsome. Kata sifat dengan kata sifat. Nggak boleh kata benda dengan kata sifat, gitu ya. Jika kalian menggunakan and. Yang paling tepat jawabannya adalah C. Kenapa? You are kind. Kind itu kata sifat, helpful itu kata sifat. Yang A salah. Kenapa? Handsome kata sifat, teacher kata benda. You are beautiful and a leader. Beautiful kata sifat, leader kata benda. Students kata benda, smart kata sifat. Here kata keterangan tempat, adverb of place. And read itu adalah kata kerja. Jadi the correct answer is C. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Next, number 3. Kalau ada yang mau tanya, boleh speak up langsung atau kirim chat juga boleh. Which one is the correct sentence? Yang ini ya teman-teman ya, yang paling atas. Nah, they always breakfast in the morning atau they are always breakfast in the morning, they always having breakfast in the morning, they always have breakfast in the morning, or they always had breakfast in the morning. Oke, sip. Mayoritas betul jawabannya, ada juga yang salah. Just never mind. Oke, nice. Oke. Nah, tapi kebanyakan di sini yang kirim jawaban Putri ya. Putranya kemana ini? Cuman tadi ada Rio ya. Udah, ayo udah. Ayubi, Azam. Angga ini ya. Kirim juga. Oke, teman-teman. Kita bahas langsung. Jadi ini yang betul jawabannya adalah yang D. Ya. Cah Mujib. Ngapain Mujib? Coret-coret Mujib. They always have breakfast in the morning. Nah, ketika ada kata always, ini menandakan apa teman-teman? Kebiasaan, always, selalu. Maka menggunakan simple present. Oke, jadi menggunakan simple present. Otomatis yang I salah, they always had breakfast in the morning. Kenapa? Karena had ini adalah bentuk lampau dari have. Jadi ini simple past. Jawaban D yang paling tepat. Yang C, kenapa ini salah? Karena ketika kalian menggunakan verb ing, maka kalian harus menggunakan to be. They are having, itu bisa betul, dan always-nya dihilangkan. Okay? Always itu milik simple present, not present continuous. Okay? Present continuous itu apa? To be plus verb ing, yang artinya sedang dilakukan. Yang B salah. Kenapa? Ketika they are always breakfast, artinya adalah mereka selalu sarapan. Jadi sarapannya itu mereka. Mereka adalah sarapan. Nah, yang A, they always breakfast in the morning, ini kurang tepat karena tidak ada kata kerjanya. Ingat, sebuah susunan kata di kata kalimat minimal ada subject plus verb. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya. Next. Soal selanjutnya, which one is the correct answer? I must study English hard and heavily. 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 I must have studied English hard and heavily, and I must study English hard and heavily. Oke, sip. Mayoritas betul jawabannya. Oke, masih didominasi oleh Putri. Oke, putranya Angga. Oke, good. Rio. Mujib, ayo Mujib. Halo. Halo Jib. Ya. Ayo ikut Yang jawab Jib. Yang mana bentar, Jib? bentar.
Yang ini ya. Hmm, yang atas apa yang bawah? Dat? Yang ini yang atas. Yang atas ini. Bentar, bentar. Hmm. D lah. Yang mana, Jim? D. D. I must have studied English hard and heavily. Oke, teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Oke, yang A. I must study English hard and heavily. Oke, nah ini materi tentang apa? Materi tentang model plus verb one. Apapun modelnya maksudnya mau model bentuk sekarang atau lampau, for example, will, would, can, could, should, shall, may, might, setelahnya harus selalu verb one. Oke, jadi yang A. Ustadz, kata Ustadz setelah must atau model itu harus verb one. Ini kan yang D, setelah must kan have itu verb satu. Kenapa kok salah? Nah, salahnya ada di kata study. Kecuali kalimatnya I must have studied. Nah, I must have studied. Jadi present perfect di sini itu baru benar. Karena studinya bentuk satu, maka ini double verb. Double verb, kelebihan verbnya satu. Jadi ini salah. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Next, soal yang bawah. Which one is the correct sentence? You can be famous and attractive is to care of yourself. You can are famous and attractive is to care of yourself. You can be famous and attractive if you take care of yourself. You can famous and attractive if you take care of yourself. Or E, you can be famous and attractive if you take care of yourself. Mantap ini. Kaki mulai bergigi dah. Pian, good. Nabilu, oke. Okay. Zahra, Seprio, Laras, bagus. Gina, alright, good. Oke, okay, ada lagi? Oke, okay, Asda. Oke, okay, teman-teman, jawabannya adalah yang E. You can be famous and attractive if you take care of yourself. Yang E. Ustadz, ini materi tentang apa? Materi yang baru aja Ustadz jelaskan ya, model post verb one. Lalu Ustadz di mana kata kerjanya? Saya nggak melihat kata kerja setelah can. Kamu bisa mana kata kerjanya nggak ada. Oke, memang di sini nggak ada kata kerja seperti yang soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan langsung mas study. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ada kata sifat di situ, famous and attractive. Nah, ini masuk ke kalimat nominal. Jadi kalau ada kata sifat, kata benda atau kata keterangan tempat, wajib menggunakan to be. Nah, Ustadz, kenapa kok you can are famous? Nah, setelah model kalau untuk verb one, sorry, untuk to be bentuk satu itu pakai be semuanya ya. You can be. Oke, seperti misalnya future continuous ya teman-teman, hati-hati. Barangkali nanti ada future continuous. Aku akan sedang menunggumu ya. I will be waiting for you. Alright. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Kalau nggak ada kita lanjut. Which one is the correct sentence? Okay. You and me invite all our friends to have a holiday together. Oke, Ustadz Fian, mungkin untuk soal-soal yang sudah dibahas, jawabannya bisa dikasih penanda Ustadz. Oke, alright, thank you ya, masukannya. Oke, oh Mazaya udah hadir ya, Sabita, Aulia, Sabikonita ada, sip, Hanin, Rio, bagus.
Oke, teman-teman, bagus. Semuanya benar. Jadi untuk which one is the correct sentence? Soal yang atas jawabannya adalah yang B. Oke. Kenapa? Ingat kalimat itu butuh subject plus verb. Subjek itu apa? Subjek itu I, you, we, they, he, she, it ya. Kalau menggunakan pronouns. Kalau nggak menggunakan pronoun ya bisa kata benda bisa jadi subjek, the car, bla 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 bisa ya. Tapi untuk pronoun I, you, we, they, he, she, it itu adalah subjek. Kalau me, you, hati-hati ya, you itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Me, you, them, us, him, his, it, itu adalah objek. Maka kita lihat di sini, you and, nah masalahnya di sini ya, you and siapa ya? Invite. Invite itu mengundang. Berarti kita butuh subjek. Tinggal teman-teman cari aja mana yang subjek. Oh, me itu objek. Ingatnya apa? You love me, for example. Oh, kamu mencintaiku. Oh, aku tuh berarti sebagai objek yang dicintai. Nah, itu. Them, mereka. Oh, ini objek. Subjeknya they, him. Subjeknya he. Us, subjeknya we. Maka dari A, B, C, D, E, yang dia subjek itu adalah yang B, you and I. You and I invite all our friends to have a holiday together. Alright, kalau ada mau tanyakan silakan. Oke, oke, alright. Nah, gimana nandainya ya? Gini aja deh. Ah, tapi kelamaan ya nandain gini ya. Ah, gini deh. Sip. Next, which one is the correct sentence? Sarah has a lot of friends because of she is friendly. Sarah has a lot of friends of because she is friendly. Sarah has a lot of friends because she is friendly. Sarah has a lot of friends because she is friendly atau Sarah has a lot of friends because she is friendly. Right, good, thank you. Sudah banyak yang jawab dan jawabannya seragam. Oke, Ustaz tunggu 5 detik. Oke, Ustaz, kenapa kok minumannya nggak habis-habis? Oke, alright. Oke, ini bukan air putih ya, tapi ini kopi teman-teman. Jadi nggak mungkin langsung Ustadz habis. Oke, thank you pertanyaan. Oke, teman-teman, good. Mayoritas betul. Jawabannya adalah D. Sarah has a lot of friends. Ingat, kalau menggunakan a lot of, itu setelahnya kata benda plural, a lot of friends. Oke, ini materi bedanya a lot of dengan a lot. Jadi kalau yang a lot itu nanti ditempatkan di belakang. For example, I have friends a lot. Nah, bisa itu ya kalau a lot. Ketika a lot-nya di tengah, itu harus menggunakan a lot of. Yang A, kenapa salah? Karena nggak ada of-nya. Selain nggak ada of-nya, ini materi tentang because. Jadi ketika menggunakan because, kalau setelahnya kalimat baru, ya she is itu kan she is friendly kan kalimat. Maka nggak boleh pakai of. Kalau because of itu setelahnya menggunakan objek. Oke, yang B salah. Kenapa? Nggak ada of-nya. Of-nya malah ada di setelah friends. Yang C, a lot friends. Nah, ini salah, nggak ada of-nya. Oke, sorry. Yang D, a lot of friends. Oke, kesalahannya di mana? Di friend-nya nggak ada kata, sorry, di friend-nya nggak ada huruf S-nya. Kenapa? Karena setelah a lot kan banyak, maka kata bendanya harus ada S. A lot of friends ada S-nya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Next. Nah, ini sama pertanyaannya ya. Which one is the correct sentence? A, B, C, D, E. I bought much sugar at the market yesterday. I bought much and many sugar at the market yesterday. I bought many sugar at the market yesterday. I bought much of sugar at the market yesterday. I bought many of sugar at the market yesterday.
Oke, silakan teman-teman. A, B, ini sorry ya, A-nya hilang. Ini A, B, C, D, E. Oke, nah ini jawabannya mulai beragam ya. Ada yang A, ada yang D. Oke, Ustadz kasih waktu 5 detik. Oke, wah, yang jawabannya jangan dikasih tanda tanya ya. Justru Ustadz tuh nanya jawabannya yang benar ya. Oke, sorry, baterainya Ustadz cas dulu. Oke, teman-teman. Right. So the correct answer is A. I bought smart sugar at the market yesterday. Jawaban yang paling benar adalah yang I. Kenapa? Karena sugar itu adalah kata benda yang nggak bisa dihitung. Ustadz bisa, kita bisa menghitung apa butiran gula ya udah. Nah, Ustadz kasih challenge, Ustadz bawain gula 1 kilo, terus kalian hitung ya. Meskipun itu butuh bisa dihitung dan menghabiskan banyak waktu, namanya sugar itu sugar, sand, water itu nggak bisa dihitung. Oke, jadi sugar karena nggak bisa dihitung menggunakan much. Lalu yang bisa dihitung itu menggunakan apa Ustadz? Itu menggunakan many. Nah, kalau many apa Ustadz contohnya? Oh, ini ada pertanyaannya. Contohnya adalah benda-benda yang bisa dihitung. Mobil, many cars, ada S. Oh, S-nya, many cars. Many books, many students, for example, many laptops, many teachers, many schools. Nah, itu ya. Many nanti ditambahkan S. Yang B jelas salah. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan much and many. Right. Many sugar salah ya, karena sugar itu tidak bisa dihitung. Jadi salah ketika menggunakan many. Nah, yang di I itu salah. Kenapa? Nggak boleh menggunakan of. Much of sugar itu nggak boleh. Salahnya di mana? Ada kata of-nya. Langsung much sugar. Many of books. Salah, harusnya many books gitu aja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Itu 10, oh sorry, oh masih ada ya. Masih materi tentang 12 grammar mistake. Next, we wait for talking about life with you tomorrow. Which one is the correct sentence to replace the sentence above? Nah, ini teman-teman materi tentang kosakata tentang look at, look up, look forward, look for, and look in. Jadi itu memang sangat berbeda artinya. Kira-kira kita lagi. Kira-kira yang menggantikan wait for itu apa ya? Apakah look at, look up, look forward, look for, or look in? Oke, mayoritas betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Look at artinya adalah melihat. Look up bisa mencari dalam kamus bisa up atau melihat ke atas. Look forward, nah ini adalah menanti-nanti atau mengharapkan. Ini sinonim dengan wait for. Look for itu mencari, look in bisa melihat ke dalam atau bisa ngaca. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Next, yang bawahnya, which one is the correct sentence? Ini materi tentang penggunaan enough. Oke, Ustadz kasih waktu 10 detik.
Oke, mayoritas menjawab A. Oke, ada juga yang C. Alright, thank you very much everyone. Pak Ustadz, Pak Ustadz yang sebelumnya tadi jawabannya apa? Yang C ya, we look forward to discussing life with you tomorrow. Yang C. Oke, alright. Ada juga jawabannya yang B. Oke, which one is the correct sentence? The answer is A. You look pretty enough. Nah, jadi setelah kata sifat, kalian tempatkan enough itu di belakang. Seperti yang sudah Ustadz katakan di dalam kelas, jadi ada dua kalimat, atau kalian bisa bikin kalimat sendiri yang bisa kalian selalu ingat. Ingatnya adalah, bisa kalau oh, laki-laki, kalian ingat ke kalimat ini aja. I am handsome enough. Oke, okay? I am handsome enough. Kalau perempuan, I am beautiful enough. Maknanya apa? Oh, sorry, bukan makna. Artinya apa? Oh, setelah handsome kan kata sifat, beautiful kan kata sifat. Oh, baru setelah itu enough. Oke. Okay. Untuk kata benda gimana Ustadz? Kalau untuk kata benda, enough-nya ditempatkan sebelum kata benda itu. Contohnya gimana Ustadz? Ya, bisa kalian membuat kalimat misalnya ingat I have enough money. Aku punya cukup uang. I don't have enough money. Jadi dua kalimat itu yang bisa teman-teman hafalkan. Polanya seperti itu, teman. Yang B jelas salah, enough pretty, harusnya enough di belakang. You have money enough, ini kebalik. Karena money itu kata kerja, harusnya you have enough money. Yang D salah lagi, enough-nya tambah ngaco setelah subjek, you enough have money. Yang E, you look enough pretty and have enough money. Ini jelas salah. Oke, itu 10 soal yang berkaitan dengan 12 grammar music. Sekarang kita masuk ke 10 soal tentang tenses. Oke, silakan. Which sentence is in the simple present? Mana yang simple present? Oke, sip. Mayoritas benar jawabannya. Oke, good. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian langsung speak up atau kirim pertanyaannya lewat chat Zoom, nggak apa-apa ya. Jangan nunggu nanti-nanti ya. Tuh, nanti aja deh, di akhir aja. Kalau Zoom-nya udah mau selesai, jangan ya. Kalau ada yang nggak paham, langsung tanyakan. Oke, bagus. 98% jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah yang A, Indonesian students focus on studying morals and ethics. Itu simple present ya, subject plus verb one. Yang B itu adalah present continuous. Yang C have focused present perfect. Yang D Indonesian student focused itu verb 2 berarti simple past. Dan yang E itu adalah simple future. Will plus verb 1 will focus. Next, sekarang present continuous teman. Oke, bagus. Oke, jawabannya. Oke, ada yang beda? Oke, Ustaz. Tunggu 5 detik lagi. Oke, good. 99% jawabannya benar.
Will sentence is in the present continuous. Present continuous apa? To be plus verb ing. Tinggal cari aja mana yang to be plus verb ing. Jawabannya adalah are focusing. Yang B ya. Indonesian students are focusing. Oke, next. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Which sentence is in the present perfect? Ini latihannya sudah Ustadz kirim ya teman-teman ya. Di grup, jadi bisa dipelajari ulang. Nomor 1 sampai 20. Untuk conditional sentence, nanti teman-teman bisa browsing di internet boleh atau di YouTube boleh. Polanya sama. Tinggal ketik aja di Google conditional sentence exercise. Bisa latihan di situ. Oke. Izin bertanya, Ustadz, if my father blah blah bankrupt, he could award a luxurious car. Pakai didn't go or weren't to go, Ustadz. Oke. Nah, oke, sayangnya ini cuma ditujukan ke Ustadz ya, teman-teman nggak bisa lihat. Jadi ini ada pertanyaan, kalau if my father blah 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 bankrupt, he could own a luxurious car. He could own, could or would plus verb one itu kan berarti tipe 2. Maka setelah if subject plus verb 2. Pakai apa Ustaz? Apakah pakai didn't, pakai go atau weren't to go? Nah, di sini ada kata bankrupt. Bankrupt itu kan kata sifat ya. Bisa juga jadi kata benda. Maka jawabannya adalah menggunakan weren't to go atau were. Lalu penggunaan modal ditaruh di depan. Nanti Ustadz lanjutkan yang ini ya, conditional sentence. Ya, ada. Nanti pokoknya yang udah kalian pelajari tipe 1, tipe 2, tipe 3. Teman-teman, ini zoom-nya less than 1 minute, 1 menit lagi akan mati. Jadi kalau mau menggunakan Zoom Ustadz, itu harus nunggu 10 menit. Atau barangkali ada teman-teman yang mau menjadi admin, silakan setelah ini chat Ustadz ya. Lalu kirim link Zoom-nya. Nanti Ustadz yang kirim ke grup-grup yang lain. Atau Ustadz minta tolong Pujangga. Pujangga jadi admin ya. Iya, Ustaz. Oke, kalau Zoom-nya mati, pakai Zoom Angga ya. Nanti linknya kirim ke Ustadz ya. Oh, saya enggak premium, Ustaz. Enggak apa-apa, Baik, enggak Ustaz. apa-apa, enggak premium juga. Recording stopped. Enggak apa-apa. Kita enggak lama kok. Paling setengah jam lagi selesai. Silakan. Sekarang present perfect. Apakah A, B, C, D, or E? Right, good. Hehe. Bagus, jawabannya betul semua ya. Belum ada yang beda. Oke, Ustaz tunggu 5 detik lagi. Alright, thank you everyone. So, the present perfect rumusnya adalah has atau have plus verb to read. Kita tinggal cari aja. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, kebetulan nanti tipe soalnya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, antara pilihan A, B, C, D itu sangat jelas berbeda tensinya. Jadi, tidak Ustadz buat rumit ya. Kalau Ustadz buat rumit, mungkin misalnya ya jawabannya C nih. Have fokus, Ustadz tambahkan been, terus Ustadz ganti have-nya has, itu mirip-mirip. Nah, tapi nggak seperti itu ya. Ustadz benar-benar bedakan antara A, B, C, D, and E.
Right. Thank you everyone. Now, simple past. Silakan. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, Taki langsung duluan ya. Mazaya, good. Nice. Oke, Ustadz kasih waktu 5 detik. 5 sampai 7 detik. Oke, everyone. Thank you. Semuanya betul jawabannya. For the question, simple past. The formula is subject plus verb 2. So the correct answer is D. Indonesian students focused. Subject plus verb 2. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Next. Simple future. Yeah, nice. Oke, Ustadz kasih 5 detik. Alright. Okay, everyone, thank you. So for the simple future, future itu kan masa yang akan datang. Jelas menggunakan will. Will plus verb 1. So the correct answer is E. Will occurs. Thank you. Next, 5 soal lagi. Which sentence is in the past continuous? Nah, ini mulai masuk ke perkawinan tenses. Past continuous. Kalian dulu kan udah dites satu-satu. Sudah dites satu-satu cara mengawinkan tenses. Dan nilainya juga bagus-bagus. Mayoritas di atas 90. Jadi kalau past continuous sepertinya kalian bisa ya. Oke, Ustadz kasih waktu 10 detik. Past continuous, dua tenses. Simple past and continuous. Oke, everyone. So, oke, ini di tenses kayaknya yang jawab sedikit ya, enggak seperti soal-soal sebelumnya. Oke, past continuous. Past itu verb to, ya, verb to, teman-teman. Continuous to be plus verb ing. Jadi yang dikawinkan sama-sama yang mendekati garis. Jadi verb 2-nya di to be apa? Was, were. Verb ing-nya jomblo, dia sendirian. Oke. Maka polanya adalah was or were plus verb ing. Kita tinggal lihat aja mana yang was atau were plus verb ing. Maka jawabannya adalah yang A. I was going to the park for a morning walk. Oke, next. Perfect continuous. Masih sorry. Oh, past perfect continuous. Perkawinan 3 tenses. Oke, good. Mulai banyak lagi yang mengirim jawaban. Past perfect continuous. Jadi kuncinya kalian harus hafal 5 rumus dasar yang tadi ada di soal-soal sebelumnya, yaitu 5 rumus dasar untuk menguasai 16 tenses.
Oke, sip. Rata-rata betul jawabannya ya teman-teman ya. Past perfect continuous. Past verb to. Oke, verb to perfect. Has or have plus verb to be. Continuous to be plus verb ing. Jadi peraturannya kita sama-sama kawinkan yang sama-sama mendekati garis. Past, verb to, perfect, has or have. Berarti verb 2 dari have atau has apa? Oh, had. Oke. Jadi rumusnya had plus verb 3 dari to be. Karena apa? Continuous itu to be plus verb ing. Verb 3 dari to be itu adalah been, had been, udah ketahuan. Verb ing-nya sendirian nih, turunkan aja. Jadi had been plus verb ing. Mana yang had been plus verb ing? Jawabannya adalah yang B. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman. Next. Future continuous. Dua tenses. Oke, ada yang salah, ada yang betul. Oke, future continuous, future. Oke, nice. Oke, mayoritas betul. Future continuous. Future itu apa? Will plus verb one. Dikawinkan dengan continuous to be plus verb ing. Nah, sama-sama mendekati garis mana? To be plus verb one. Berarti will setelah model apapun to be dia menggunakan be ya. Jadi will be plus verb ing. Jawabannya adalah yang C. He will be playing. Will be plus verb ing. Next. Future perfect continuous. Tiga tenses. Oke, Ustadz kasih 10 detik. Oke, teman-teman. Future perfect continuous. Oke, future will plus verb one, perfect has or have plus verb three, continuous to be plus verb ing. Kita kawinkan. Future will-nya dia sendiri ya. Karena will plus verb one, maka verb one dengan present perfect has atau have. Verb one dari has atau have itu adalah have, berarti will have, udah ketahuan ya. To be plus verb three ya. Oh, sorry, verb three plus to be, berarti verb 3-nya itu be now. Would, will have been verb ing sendirian. Will have been verb ing. Maka jawabannya adalah will have been watching yang di. Oke, satu lagi. Past, future, perfect. Ini tiga tenses. Simple past, present future, simple future sama present perfect ya. Past, future, perfect. Silakan, Ustadz kasih waktu 15 detik.
Ustaz, saya mau tanya, verb 2 dari will apa? Would. Verb 2 dari will itu adalah would. Satu lagi Ustaz, were I treated like that, I would complain to the manager, atau pakai were I, sorry, ini agak terhalangi nih, sorry. Were I to be treated like this, oke. Nah, tenang aja, pola yang were itu, pola were dibalik itu nggak dipakai teman-teman ya. Jadi yang dibalik itu yang Ustadz kasih yang tipe 3 aja yang headnya. Head di depan. Kalau word di depan karena sebelumnya Ustadz belum ajarkan jadi itu tidak masuk. Maksudnya tidak masuk ke dalam soal ujian besok. Oke. Right. Past future perfect tense. Oke, verb 2 sama future will plus verb 1. Berarti verb 2 dengan will dikawinkan menghasilkan would ya. Would, setelah would ada perfect, ada has atau have, plus dikawinkan dengan verb 1 berarti have, would have, plus verb 3. Jadi jawabannya adalah E, would have completed ya. Hati-hati jangan terkait dengan she said-nya. Kalau she said-nya dia simple past. Tapi di ininya she would have completed. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini soal latihan soal nomor 1 sampai nomor 20. Berarti 20 soal lagi itu nanti conditional sentence. Oke, silakan Mr. Lutfi. Ya. Oke. Kenapa? Good, that's right. Setelah model, apapun subjeknya, mau singular mau plural, kalau menggunakan verb one dari have atau has, itu menggunakan have. Selalu menggunakan have. Ustadz, boleh nggak menggunakan has? Jelas nggak boleh. Kenapa ke Ustadz nggak boleh pakai has? Padahal kan has itu sama setara dengan have plus satu. Nah, itu jawabannya adalah nggak tahu dari sananya gitu ya, Mas Lutfi. Jadi yang harus diingat setelah would atau setelah model harus selalu menggunakan have. Nggak bisa pakai has, meskipun have sama has itu setara. Sama juga dengan to be ya, to be setelah model. Ustaz, to be setelah model kan menggunakan verb one. Kenapa kok nggak boleh menggunakan is, mr? Nah, itu nggak tahu dari sana seperti itu ya. Dari yang buat bahasanya kayak gitu. Oke. Thank you, Mr. Lutfi. Ada lagi teman-teman? Oke, anytime. Oke, kita 10 menit lagi ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba latihan tentang conditional sentence ya. Ini sangat krusial, ada 20 soal. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan sebelumnya, ini sengaja conditional sentence 20 soal. Karena apa? Karena ini materi terakhir dan barangkali kalian masih ingat materinya dan tidak terseling dengan materi yang lain ya. Oke. Kalau bagi yang mau latihan conditional sentence, kalian ketik aja di Google atau di YouTube, di situ banyak. Polanya sama aja. Oke. Nah, ini ada number one. If Amy does the washing up, silakan tulis jawabannya di chat Zoom. Ingat, cara menjawabnya nggak usah ditranslate semuanya. Kalian cukup identifikasi ini tipe berapa. Oke, good. Khadijah duluan ya. Bentar. Oke, Ustaz kasih waktu 5 detik. Oke, alright, teman-teman jawabannya adalah yang A, jelas. Kenapa? If Amy does. Kita lihat di sini ini menggunakan verb one. Ini tipe 1. Kalau tipe 1 maka kalimat selanjutnya itu menggunakan will plus verb one. Maka jawabannya adalah yang A. Next, number 2.
Jadi bisa kasih waktu 10 detik. Oke, teman-teman, thank you for your answer. So number two, if you learn the new words, ada dilihat kata kerjanya teman-teman ya. Learned itu ada id-nya menandakan dia tipe tipe 2 atau simple past. Maka kalau tipe 2, if subject plus verb 2, subject plus would or could plus verb 1. Nah, kita tinggal lihat aja. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang A itu untuk tipe 1, yang C untuk tipe 3. Oke, next, number 3. Oke, Nuha duluan ya. Good. Oke, Ustadz kasih waktu 10 detik. Okay, everyone, thank you for your answer. Number 3, I would go to the party. Ada would atau could plus verb 1. Ini menandakan tipe 2. Kalau tipe 2 setelah if kita butuh verb 2. Kita lihat aja yang verb 2 yang mana. If you came, maka jawabannya yang B. Okay, number 4. Oke, teman-teman, number 4, if we had seen the form. Had seen. Ada had plus verb 3. Ini menandakan tipe 3, past perfect ya. Had plus verb 3, had seen. Maka kita butuh would plus present perfect atau would plus have plus verb 3. Tinggal lihat aja mana yang ada would, ada have, sama verb 3-nya. Meskipun itu negatif, nggak jadi masalah. Yang penting ada would, have, plus verb 3. So, the correct answer is C. Nah, oke, banyak dari teman-teman yang waktu di kelas bertanya ke Ustadz masih kesulitan untuk membedakan tipe 2 atau tipe 3 ketika menggunakan had. Ya. Agak kesulitan membedakan tipe 2 atau tipe 3 ketika kata kerjanya ada had. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika ada kata had, lihat setelahnya. Setelahnya ada kata kerja lagi atau langsung kata benda. Contohnya gimana Ustadz? Kalau misalnya I had money. If I had money, for example ya. If I had money, setelah had langsung money. If I had car, setelah had itu langsung car, kata benda. Oh, maka had-nya itu adalah verb to. Dia tipe 2. Kalau setelah had itu ada kata kerja lagi, maka itu tipe 3, past perfect. Contohnya apa Ustadz? If I had bought a car. Nah, setelah had ada bought. If I had saved money, maka dia merupakan tipe 3. Oke, number 4, if we had seen the form, ini tipe 3, oke, betul ya. Would have bought. Silakan, satu lagi, number 5, teman-teman.
My uncle would stay long in New York if he has more time, if he had more time, or C, if he had more time. Kita kasih waktu 5 detik. Okay, everyone, thank you very much. So the correct answer for number 5, my uncle would stay longer in New York. Would stay, dia menandakan tipe 2 ya. Kalau tipe 2 kita butuh verb to. Mana yang verb to? Nah, ini ya. Kalau yang A, if he has more time, dia tipe 1. If he had more time, verb to. Nah, jawabannya adalah yang B. Kalau yang C itu tipe 3. Oke, thank you everyone. Ustadz izin bertanya, latihan soal yang sedang Ustadz saya screen, apakah nanti di-share ke Ustadz di grup? Oke, kalau yang sebelumnya, yang 20 soal sebelumnya itu sudah Ustadz share di grup. Silakan scroll up lagi. Untuk yang ini memang belum Ustadz share, tapi kalau kalian perlu di-share, ya nanti Ustadz setelah ini Ustadz share ya. Kalau kalian mau latihan di website yang lain juga nggak apa-apa, tinggal ketik aja, banyak kok teman-teman. Soal plus pembahasannya banyak. Oke, silakan teman-teman. Sebelum kita akhiri, before we end up our meeting, do you have question or not? Ada pertanyaan nggak teman? Mayoritas tadi dalam menjawab banyak yang benar, maka Ustadz harap nilainya minimal 90 ya. Oke, Mr. Lutfi, gimana? Oke. Verb ing. Oke. Verb ing masuk ke tipe 1 atau tipe 2 itu tergantung nanti to be-nya. Misalnya, if I am eating. Nah, kalau if I am eating, itu menandakan simple present, maka tipe 1. Kalau tipe 2 gimana verb ing? Misalnya, if you were eating. If you were eating. Nah, itu kan verb 2 ya, lampau, maka dia masuk ke tipe 2. Kalau ada misalnya if you had been eating, itu masuk ke tipe 3. Tapi tenang, sepertinya nggak ada ya, verb ing itu nggak ada, tenang. Tapi kalaupun ada, tinggal dilihat to be-nya ya. Kalau is, mr berarti simple present, berarti tipe 1. Kalau was, were, nanti kalau ada verb ing-nya dia berarti simple past tipe 2. Kalau ada had been plus verb ing, maka dia tipe 3. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, sampun. Alright, thank you Mr. Lutfi. Harapannya ini ya teman-teman, nilainya minimal 90. Oke. So everyone, thank you very much. Thank you for your time. So I have you have a good condition for tomorrow. Don't go to bed late. And before you go to school, I have you will have breakfast to give your energy and to make your concentration. Okay, so if you don't give me a question, it means we can end up our meeting now. Before we close our meeting, let's pray together. Begin. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Ustaz. All right.